Halo, selamat pagi. Saya Indra dari MPT ID. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview salah satu program spreadsheet yang ada di website MPT ID. Oke, kita langsung coba pilih. Kita coba lihat semua konten. Oke, kita akan coba ganti ke program bantu spreadsheet. Jadi sudah ada 47 program. Sini kita coba yang paling sering dicari yaitu penulangan penampang balok segi 4. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dulu ke hasil outputnya, di sini kita bisa melihat ada 9 halaman yang menunjukkan perhitungan tentang output dari program spreadsheet penulangan penampang balok segi 4 struktur bertulang. Ini dirilis date-nya lumayan lama, dari Mei 2021. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian pertama ada data perencanaan, di sini seperti biasa, berbagai tentang data perencanaan, termasuk data dimensi dan akibat gaya reaksinya. Nah, untuk di outputnya, bagian yang keduanya itu adalah hasil perhitungannya. Jadi di sini seperti sebuah rekapitulasi, ada dimensi, kemudian ada tulangan longitudinal yang diperlukan, ada juga tulangan pembagi, dan juga tulangan transversalnya. Jadi untuk sebagai contoh, di sini ada 300 untuk lebar dan tingginya 500 dengan momen ultimate-nya yang negatif 143 dan yang positifnya 85 kilonewton. Didapatkan kebutuhannya untuk longitudinal atasnya 5 baris diameter 19 dan bagian bawahnya 3 baris diameter 19. Dengan gaya geser ultimate-nya 68,42 kilonewton, diperlukan tulangan transversal 3 kaki. Di sini masih menggunakan tulangan polos dengan jarak antar sekang 125. Oke, ini adalah hasil dari reviewnya terhadap gaya ultimate dan gaya nominalnya. Jadi di sini kita bisa langsung lihat apakah sudah oke semua, dan dilanjutkan dengan perhitungannya. Jadi perhitungan perencanaan tulangan longitudinal di sini sudah lengkap, dan di sini masih dibatasin 3 baris. Kemudian ada juga tulangan, di sini kita juga bisa melihat diagram keseimbangan gayanya. Semuanya sudah dicek ya, dan sampai akhirnya kita bisa ngecek perhitungannya apakah dia sudah mengalami leleh atau istilahnya under reinforcement. Jadi tulangannya mengalami leleh duluan daripada si beton. Di sini kita juga sudah cek. Kemudian ini juga diagramnya kita cek. Kemudian ada perencanaan tulangan geser. Jadi semua kondisinya diperlihatkan apakah dia masuk di syarat kondisi 1 sampai 6. Dan di sini kita bisa mengetahui dia keterangannya di kondisi 2. Jadi ada syarat jarak maksimal sengkangnya dan gaya geser tulangannya apa yang diperlukan. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita melihat murni dari gerakan dari gaya geser tok, dibutuhkannya 2D12 dengan jarak maksimalnya 529. Kemudian di sini ada perencanaan tulangan torsi juga, ada pengecekan apakah torsi boleh diabaikan atau dimensinya harus dirubah. Jadi di sini nanti ketemu
tulangan torsi transversal yang perlu dipakai berapa, dan luas tulangan torsi longitudinalnya yang dipakai berapa. Kemudian di sini nanti kita masuk ke rekap transversal dan tulangan longitudinal, berarti akibat dari pengaruh momen dan pengaruh torsi di sini ditambahkan, dan juga untuk pengaruh dari ini yang longitudinal untuk pengaruh momen dan torsi, sedangkan yang transversal ini pengaruh geser dan torsi. Jadi kenapa dia terjadi perubahan? Karena di sini ada pengaruh dari torsi juga. Oke, kita sudah lihat di reportnya. Sekarang coba kita bisa perbesar lagi. Tinggal klik start download. Nah, setelah selesai menunggu, tinggal klik di sini untuk download. Nah, sekarang kita tinggal buka. Oke, saya sekarang akan mengganti share screen-nya di Excel, dan di sini kita masuk dulu jadi about-nya. Jadi update ke nolnya dilakukan tanggal November 2021. Ini revisi update-nya, jadi ada perbaikan terhadap beberapa link yang error. Nah, tadi kita sudah Oke, kita coba lihat di bagian inputnya. Ini masih sama seperti kayak di report tadi. Saya coba enable editingnya dulu ya. Nah, jadi pada bagian inputnya terdapat input nilai bahan struktur, di mana di sini ada kuat tekan beton dan tegangan nilai baja, kemudian ada modulus elastis bajanya. Dilanjutkan dengan input dimensi balok, di sini ada lebar dan tingginya, kemudian ada diameter tulangan yang digunakan. Di sini untuk perhitungannya masih menggunakan tulangan polos untuk sengkang, kemudian juga tebal bersih selimutnya berapa, dan ada juga gaya reaksi dari beban yang direncanakan. Jadi kalau misalnya nanti di sini bisa didapatkan dari program bantu atau perhitungan manual. Kemudian kita masuk ke proses. Oke, saya tunjukkan paling atas. Jadi mulai dari perencanaan tulangan longitudinal, di sini udah masuk ke SN yang terbaru 2847 2019. Kemudian di sini dicari untuk ulangan balok untuk momen negatif, terus ulangan momen negatifnya yang diperlukan berapa. Jadi di sini yang diperlukan adalah 2,7 D22, itu sebelum torsi. Nah, di sini keseimbangannya sudah ada. Kemudian untuk balok positif, momen positif, di sini didapatkan sebelum torsi dibutuhkan 1,57 D22, diameter 22. Ini masih biarin dalam pecahan desimal karena nanti akan dibulatkannya setelah ditambahkan pada gaya torsinya. Terus ini kontrol kekuatan penampang, jadi seperti kayak tadi dilihat bagian atas, ketika kondisi lentur negatif, maka bagian atas adalah tarik dan bagian bawah adalah tekan. Ini adalah diagram keseimbangan gayanya. Di sini kita mencari tahu berapa nilai C-nya, sehingga berdasarkan persamaan ABC didapatkan C-nya itu 63,62 mm. Dan di sini kita mendapatkan gayanya. Dan seharusnya
antara kondisi tekan dan kondisi tarik mengalami gaya yang sama, artinya kondisi tekan pada tulangan dan kondisi tekan pada beton jika ditambahkan itu hasilnya adalah kondisi tarik pada tulangan tariknya. Kemudian di sini untuk menghitung asumsi under reinforcement-nya, apakah tulangannya sudah leleh duluan. Jadi ini setelah tulangan tariknya dia udah leleh duluan. Ketika terjadi bebannya, kemudian itu artinya tulangan akan lebih pertama hancur daripada betonnya. Kemudian didapatkan momen nominal yang akan dibandingkan dengan momen ultimate-nya. Kemudian kondisi tulangan lentur, ini sama seperti kondisi tulangan negatifnya, momen negatif. Sama kita juga mengecek apakah tulangannya sudah leleh duluan apa tidak. Kemudian kita lanjut ke perencanaan tulangan geser. Jadi tulangan geser di sini kita mengecek berdasarkan 6 kondisi. Nanti kita akan mengetahui dia termasuk di kondisi yang mana. Dari sini kita akan mengetahui berapa jumlah keperluannya. Seperti kayak hasil perhitungan di sini berarti bisa dibilang ini 2 kaki tulangan polos diameter 12 dengan jarak sengkang maksimal 529 mm. Nah, untuk jarak sengkangnya ini kita masih biarkan dia 529 karena nanti akan ada pengaruh dari torsinya juga. Kemudian kita menghitung perencanaan tulangan torsi. Kemudian kita mengecek threshold-nya apakah torsi boleh diabaikan. Ternyata threshold-nya itu hanya 4,9 kN, sedangkan untuk torsi rencananya 24 kN/meter. Artinya torsi tidak boleh diabaikan. Kemudian kita masuk ke syarat dimensi penampang. Di sini sudah dikatakan bahwa tidak perlu ganti dimensi. Kemudian kita menghitung untuk tulangan torsi transversalnya. Di sini kita mendapatkan luas tulangan transversal K itu adalah luas tulangan per jaraknya adalah 0,92 mm kuadrat. Kemudian kita menghitung luas tulangan torsi longitudinal minimalnya. Di sini kita mendapatkan luas tulangan torsi longitudinal pakainya 683,17 mm kuadrat. Nah, kemudian kita kembali menggunakan perhitungan di awal dan perhitungan torsinya untuk mendapatkan tulangan akhirnya. Di sini kita menambahkan tulangan transversal dengan tulangan torsi, maka didapatkan keperluan 2,276 mm kuadrat per milimeter. Nah, di sini kita gunakan sengkang yang penampangnya, ini secara otomatis kita akan mendapatkan 3 tulangan polos diameter 12, dan nanti akan dihitung berdasarkan jarak sengkangnya, didapatkan paling kecil itu 149, tetapi di sini dibulatkan untuk pembagian dari per meter didapatkan 125. Jadi digunakan tulangan transversal 3 kaki, tulangan polos diameter 12 dengan jarak 125 mm. Nah, untuk rekapitulasi tulangan longitudinal untuk bagian tepi, ini digunakan pada ini dicontohkan pada penampang tepi. Jadi diameter tulangan pakainya 22 dan luas tulangan pakai utama per satu barnya itu 380. Kemudian diameter tulangan pakai untuk badan, jadi kita mengasumsikan ada tulangan badan karena syarat tulangan badan itu ada kalau tidak salah 250 mm. Jadi kalau misalnya baloknya lebih tinggi daripada 250 mm, itu otomatis harus ada syarat memenuhi syarat tulangan pembagi. Luas tulangan pakai untuk badan, AS badan 256, di sini kita tambahkan dengan luas tulangan torsi perlu. Nanti kita akan mendapatkan jumlah tulangan perlu total itu 5,3
5,37 bar. Jadi 5,7 bar ini akan didistribusikan untuk tulangan momen negatif itu 4 dan tulangan momen positifnya itu 3. Ini semuanya sudah otomatis. Ya, sekarang kita masuk ke result-nya. Di result, pada tab result ini memberikan rekapitulasi dari perhitungan. Dan untuk file report-nya, seperti yang kayak tadi kita sudah bahas. Oke, mungkin untuk sekian saja untuk pembahasan tentang program spreadsheet, penulangan penampang, balok segi 4, struktur beton bertulang. Jika ada yang ingin mendapatkannya, bisa klik link di pada bagian deskripsi. Jadi, ya sampai sini saja. Sampai jumpa.